Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini terdiri dari saya Nazrul Al-Mamar. Saya Janur Aulia. Saya Zahra Aulia Rahmah. Saya Nabila Putulandari. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Dan untuk semuanya, selamat untuk menyaksikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Pancasila sebagai landasan ideologis dan filosofis pembangunan nasional Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jadi di sini Pancasila sebagai landasan ideologis dan filosofis pembangunan nasional Indonesia. Dan Pancasila di sini memiliki peran penting dalam kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Memahami pentingnya Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi pembangunan nasional Indonesia. Yang pertama, fondasi ideologis Pancasila menjadi dasar bagi seluruh kebijakan dan pembangunan di Indonesia. Nilai-nilai luhur. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap program ekonomi dan pembangunan. Pembangunan holistik. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila harus menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa, pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi dan pembangunan. Yang pertama, transformasi sosial. Kebijakan ekonomi dan pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Yang kedua, transformasi ekonomi. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, harmoni dengan alam. Pembangunan harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, aplikasinya dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan yang memperhatikan hak asasi manusia. Pertama, perhatian pada harkat. Kebijakan ekonomi dan pembangunan harus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi setiap individu. Kedua, keadilan sosial. Pembangunan harus berpihak kepada kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara adil dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada prinsip persatuan Indonesia, peran Pancasila dalam memperkuat integrasi ekonomi dan pembangunan daerah. Pertama, keseimbangan wilayah. Pembangunan harus merata di seluruh daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kedua, keterkaitan ekonomi. Integrasi ekonomi antar daerah dapat memperkuat perekonomian nasional. Ketiga, identitas sosial. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Nah, yang keempat itu ada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya seperti implementasi dalam penentuan kebijakan, ekonomi, dan pembangunan. Adapun terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dialog publik, yang kedua itu pengawasan rakyat, dan yang ketiga itu akuntabilitas. Saya akan menjelaskan dengan rinci, satu persatu. Oke, yang pertama itu ada dialog publik. Dialog publik yaitu kebijakan, ekonomi, dan pembangunan harus melalui proses konsultasi dan musyawarah dengan masyarakat. Yang kedua itu pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat yaitu rakyat harus dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Nah, yang terakhir itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan ekonomi dan pembangunan kepada rakyat. Oke, dilanjut dengan saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti pengaplikasiannya dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Oke, jadi yang tadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pemerataan ekonomi, yang kedua itu jaminan sosial, dan yang ketiga itu keberlanjutan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi yaitu kebijakan ekonomi yang memprioritaskan pertumbuhan dan distribusi yang adil. Yang kedua itu jaminan sosial. Jaminan sosial yaitu pembangunan menyediakan akses yang setara terhadap layanan publik. Yang ketiga itu keberlanjutan.
Keberlanjutan yaitu pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tantangan dan kendala implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Pertama di sini ada namanya benturan kepentingan. Yang kedua di sini ada namanya keterbatasan kelembagaan. Yang ketiga di sini ada namanya dinamika masyarakat. Contoh di sini dari benturan kepentingan di sini contohnya itu adanya tarik menarik antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi dalam pembangunan. Dan yang kedua di sini ada namanya keterbatasan kelembagaan. Contoh dari keterbatasan kelembagaan ini yaitu adanya keterbatasan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga di sini ada namanya dinamika masyarakat, yaitu adanya perubahan ekonomi dan sosial yang begitu cepat. Dan dengan itu dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan Pancasila. Jadi, kesimpulan pada materi ini yaitu memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai landasan pembangunan ekonomi dan nasional Indonesia. Pancasila harus menjadi landasan yang kokoh dan kuat bagi seluruh kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Hanya dengan berkomitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mewujudkan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.